selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dosen penguji, uji kinerja yang terhormat, pendidikan guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Miliawati Elizabeth Kevi, guru mata pelajaran agama Katolik dan budi pekerti di SMA Negeri 4 Takari, Desa Onaneno, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya sekarang sebagai mahasiswi di LPTK Santo Yakobus Merauke, batch 3, NIM 25869051424. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran saya. Video pembelajaran saya ambil di kelas 11 fase F dengan materi gereja sebagai umat Allah. Selamat menyaksikan video saya ini. Terima kasih. Pagi anak-anak. Selamat pagi. Masih semangat? Masih pagi. Jadi pasti masih semangat. Jadi ibu mau tanya dulu. Kamu semua kabar bagaimana? Baik. Sehat-sehat semua. Kalau ibu bilang sehat-sehat, saya mau bilang sehat selalu ya. Sehat-sehat semua. Iya, kamu 3 orang jadi harus bekerja selalu supaya selalu sehat. Ya. Jadi kita mulai dengan doa dulu. Kita punya proses pembelajaran ini selalu diberkati, selalu dalam lindungan Tuhan, tidak ada gangguan-gangguan, tidak ada yang rasa lapar, seperti semua tadi makan toh. Jadi tidak dengan alasan dan tidak makan ya. Jadi selama proses ke depan semua harus tetap semangat. Kalau ke depan ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti ditanyakan atau kita ada dalam sesi diskusi kelompok kecil, harus dijawab, harus cari tahu dengan cara bagaimana, tanya teman, ya. Oke, kita doa dulu. Siapa yang bersedia untuk pimpin kita dalam doa? Ada toh? Oke. Terima kasih Regina yang sudah memelawatkan kita dalam doa, sudah mengundang Allah bersama dengan Bunda Maria untuk ada bersama-sama dengan kita dalam proses pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita mulai dengan kita punya materi pembelajaran, ibu tidak perlu tanya kehadiran lagi karena kita semua ada toh. Ya, jadi karena kita hanya sedikit saja, jadi ibu harus lebih mengutamakan kamu punya kebersamaan. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang tidak datang sekolah harus ditanyakan. Bisa toh? Oke. Jadi karena kamu semua hadir, jadi ibu mau menyampaikan kita punya materi pada hari ini. Tapi sebelum ibu mau tanya kita punya materi, ibu mau sampaikan kita punya materi, ibu mau tanya dulu. Sekarang ini kan kita masuk dalam bulan Oktober. Kira-kira yang kamu tahu bulan Oktober ini sebagai bulan apa? Bulan apa? Rosario. Jadi bulan Oktober ini kita masuk dalam bulan Rosario, di mana Bunda Maria mengunjungi kita dari rumah ke rumah, ya toh? Kita melantunkan doa Salam Maria dalam bulir-bulir Rosario. Jadi ibu berharap kita semua ada ya, kita turut aktif dalam kegiatan Rosario. Karena ini adalah bulan-bulan suci. Kita hanya menerima Bunda Maria itu dalam 2 bulan saja, yaitu pada bulan Mei dan juga bulan Oktober. Ada sebuah materi yang sudah ibu siapkan. Kita akan sama-sama belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Ibu berharap dalam proses pembelajaran semua konsentrasi ya. Bisa kok? Gereja sebagai umat Allah. Kamu mungkin bisa tulis dia punya tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran dari materi hari ini yaitu gereja sebagai umat Allah adalah peserta didik mampu memahami. Ya. Gereja sebagai umat Allah. Dan bersyukur pada Allah. Atas rahmat sebagai anggota umat Allah serta menghayatinya dalam hidup sehari-hari. Oke. Ibu mau tanya sedikit dulu. Ada beberapa pertanyaan pemantik, bukan pemantik yang kita pakai bakar kompor ya, tetapi pertanyaan yang memicu kita punya pemikiran sendiri atau kita punya pemahaman sendiri tentang materi yang kita belajar hari ini. Jadi yang ibu mau tanyakan yang pertama, kita kan belajar tentang gereja nih, ya toh? Kita belajar tentang gereja, ada umat dan juga ada Allah. Kalau kita belajar tentang ketiga kata ini, berarti kita punya tujuan yang harus dicari bersama. Yang pertama ibu mau tanya, apa itu gereja? Angkat tangan. Siapa yang belum jawab gereja itu apa? Regina. Gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang terbuka. Ada yang lain lagi? Pengertian gereja, kamu yang paham tentang gereja itu apa? Setiap hari Minggu kita di gereja, ya toh? Hari-hari lain juga kita ke gereja. Regina punya tentang umat Allah dan juga persekutuan yang terbuka. Kalau dari Rosa dan Benny ada? Jadi ibu jelaskan sedikit.
Kalau kita berbicara tentang gereja, berarti kita berbicara dua pengertian ya. Ada gereja dalam bentuk gedung, pengertian gereja yang huruf kapitalnya kecil, tulisnya gereja, berarti dia bangunan. Sedangkan kalau huruf kapitalnya G-nya besar, berarti dia sebagai umat Allah. Sederhananya seperti itu. Yang kedua, yang ibu mau tanya lagi, apa itu gereja sebagai umat Allah? Gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah. Maka berarti kita berbicara secara terbuka ya, secara universal ya. Jangan paham tentang gereja sebagai umat Allah itu yang bagaimana? Gereja sebagai umat Allah. Itu berarti gereja yang universal. Ya toh? Kita harus punya pemicu, opini, pendapat, kita harus berpikir. Kita bisa tetap masuk ke gereja. Berarti kita juga bisa menerima orang lain untuk ada bersama dengan umat Allah, bersama dengan kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk komunikasi. Komunikasi iman. Oke? Jadi itu juga beberapa pertanyaan pemantik yang sebenarnya kita sudah tahu ya, sudah tahu dia punya penjelasan, dia punya jawaban, tapi kita sendiri yang belum mau untuk berpikir jauh, kita belum mau untuk memompa kita punya diri, membuat kita punya otak untuk berpikir. Jadi itu adalah gereja sebagai umat Allah. Yang berikut, pasti tentunya kita punya pengalaman-pengalaman iman berkaitan dengan gereja. Ya toh? Jadi kira-kira kamu tiga ini punya pengalaman cerita tentang gereja, ada? Pengalaman-pengalaman yang kamu alami mungkin di dalam gereja, contoh hal kecilnya seperti ini. Ibu, saya dulu ini berkeinginan menjadi suster, atau saya punya keinginan menjadi imam. Tapi saya ini memiliki sifat yang pemalas, karakter yang pemalas. Jadi saya harus bagaimana? Ada yang mau menceritakan dia punya pengalaman iman? Ya. Tidak apa-apa cerita saya, tidak mungkin kamu cerita ibu usai. Ya toh? Ada kok, Bini? Cerita saya, tidak apa-apa, tidak mungkin mau marah atau apa. Ya? Mau sehari-hari mungkin kayak gini. Ada cerita sedikit kok, ibu kasih teman-teman, bisa? Pengalaman apa saja yang berkaitan dengan iman? Semua harus cerita ya, habis Regina cerita, Rosa, Ben. Silakan Regina. Pengalaman iman apa saja? Ibu kita nih terkadang suka lihat yang aneh-aneh. Aneh-aneh bukan tanda kutip ya, tapi ibu saya ini sering melihat yang tidak orang lain bisa lihat. Dan saya bersyukur bahwa dari apa yang saya dapat itu, saya bisa kasih tahu orang lain bahwa tujuan dari saya lihat ini seperti ini. Ya toh Regina? Mungkin Regina bisa cerita sedikit, Regina punya pengalaman. Rosa, ini. Oke, silahkan. Kita dengar Regina cerita ya. Regina bisa kasih besar suara. Sakit parah terus orang-orang yang sama dia. Pertama untuk Regina. Berarti ada dukungan, ada apa ya? Rasa percaya dalam keluarga. Jadi dukungan dari keluarga itu juga sangat penting. Jangan sampai hanya kita saja yang percaya, tapi dari keluarga tidak mendukung itu. Itu sakit memang sebagai itu. Tapi ada keyakinan bahwa saya harus sembuh. Oh, dari keluarga mengatakan bahwa saya punya anak ini harus sembuh. Dan Tuhan kasih mujizat itu sampai hari ini. Regina sudah merasa baik dan Tuhan kasih talenta yang kita manusia lain tidak punya. Ya, berarti Regina harus bersyukur atas apa yang Tuhan kasih. Dengan cara bagaimana? Harus mensyukuri itu, memberikan intensi dan juga memahami tentang keterbukaan dalam gereja. Oke? Rosa, ada pengalaman tuh? Cerita sedikit, kasih ibu. Pengalaman iman. Cerita tidak apa-apa. Setiap cerita yang kita ceritakan itu kan habis di sini. Kita kan menseringkan. Supaya kita berkata-kata toh? Kita berkata-kata, kita menceritakan kita punya pengalaman hidup yang berkaitan dengan mujizat-mujizat dari Allah. Silakan Rosa. Atau Bini dulu. Bini pun cerita apa? Cerita saja, tidak apa-apa. Terus lebih dulu. Pengalaman kecil juga tidak apa-apa. Kalau tadi Regina punya kan dia mengalami sakit, tapi akhirnya Tuhan kasih dia mujizat, dia sembuh. Terus tuh. Kamu tidak mungkin bisa kamu dari ruang kelas. Ya toh? Tidak ada. Oke, kalau tidak apa-apa, kita sudah dengar pengalaman dari Regina. Kalau ibu sendiri, ibu punya pengalaman itu banyak sekali. Pengalaman dari diri sendiri, pengalaman dari lingkungan masyarakat, pengalaman dari lingkungan keluarga, itu semua ada. Di mana kita menjadikan keluarga sebagai tempat bersandar atau tempat di mana kita membangun gereja kecil, gereja mini. Jadi kita tuh harus menjadikan gereja itu sebagai suatu organisasi. Kalau misalnya gereja yang kita tahu, gereja yang dalam bentuk organisasi, gereja dalam bentuk keluarga, itu ada dalam kita punya diri. Kalau kita berbicara tentang gereja mini, gereja kecil, dalam rumah tangga, dalam keluarga, itu antara kita dalam rumah. Kalau kita berbicara tentang gereja organisasi, berarti berbicara tentang masyarakat, ya toh, lingkungan sosial, dan juga kita berbicara tentang organisasi-organisasi struktur-struktur dalam gereja. Di mana kita tahu bahwa gereja itu ada dua bentuk, ya toh? Dalam bentuk piramida dan juga bentuk lingkaran. Kalau misalnya kita berbicara tentang bentuk gereja piramida, berarti ada berapa tingkat? Yang kaum hierarki, kepemimpinan dalam gereja. Pemimpin tertinggi di gereja Katolik itu siapa? Paus.
Kedua, uskup. Ketiga, imam. Keempat, biarawan biarawati. Kelima, umat. Ini dia secara struktur organisasi, mulai dari atas sampai bawah, jadi hanya sejalan itu lurus saja. Kalau misalnya lingkaran, sama juga ada paus, uskup, imam, biarawan biarawati, dan umat. Tetapi dalam bentuk lingkaran artinya dia menyeluruh. Kalau bisa piramid dia hanya dari atas sampai bawah, dia bertingkat. Tapi kalau lingkaran, semuanya ada di dalam sini. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang besar sampai yang kecil. Semua ada di sini. Yang disatukan oleh Yesus Kristus. Bisa ya, bisa paham ya? Ya. Jadi model gereja itu ada dua jenis, piramida dan lingkaran. Contoh hal kecil seperti bumi. Bumi ini dia berbentuk apa? Bumi. Lingkaran, tak? Kalau misalnya bumi berbentuk segitiga, kamu punya, coba kita berpikir secara logika. Kalau bumi dia berbentuk segitiga, nih, berarti tidak teratur, tidak terstruktur. Karena apa? Dari atas dia jalan, dia punya kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi masing-masing jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya dalam bentuk lingkaran, berarti semuanya sejalan, secara universal dan juga secara terbuka. Bisa ya? Bisa paham ya? Oke, kita lanjut. Di sini ibu udah siap kamu ada kitab suci? Oke, ada kitab suci. Jadi ibu mau kita sama-sama memahami, kita membaca dan menyimak teks kitab suci yang berisi ajaran gereja tentang umat Allah. Dan sebelum kita mulai dengan beberapa pertanyaan penuntun yang nanti akan ada dalam sesi diskusi, tanya jawab, walaupun hanya kita bertiga, tapi kita punya kelompok kecil. Jadi kamu isi, ibu bagi. Kamu setelah baca itu, kamu tulis dia punya perikop di atas, dan kamu tulis apa yang kamu dapat. Oke, kita baca ya. Kita baca dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Ini yang mau bacakan. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Cara hidup jemaat yang pertama. Kita baca secara per ayat ya. Bisa. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka berkumpul dalam kerajaan rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memakan roti dan berdoa. Maka kita pertemuan mereka semua, sedang rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kekurangan mereka lakukan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan nasihati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam berita Allah. Mereka mengucapkan roti di masing-masing di kamar bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Sambil memuji Allah dan dengan mereka sukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ya, jadi kita sudah tahu bersama tentang cara hidup jemaat yang pertama. Ya, kita sudah sama-sama baca, dan juga kita pasti sudah sedikit memahami, sudah mengetahui tentang ayat-ayat yang ada di dalam bacaan tersebut, di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Sekarang ada beberapa pertanyaan penuntun yang akan kamu jawab dalam bentuk kelompok kecil. Bisa? Ya, ini kamu siap satu kertas. Tapi sebelum itu, kamu tulis dalam stick notes yang sudah ibu bagikan, apa yang kamu dapat dari bacaan tadi? Apa yang kamu dapat dari bacaan yang sudah sama-sama kita baca? Tuliskan yang kamu dapatkan itu apa? Yang kamu dapatkan. Ya. Sudah? Ini sudah? Belum? Oke. Sudah? Bukan, kalau sudah, tulis mana? Oke. Kamu bisa tempel ini tiang? Bisa? Silakan kamu bangun, kamu masing-masing tempel itu tiang. Ya. Coba yang pakai baru. Sudah. Sudah? Keseluruhan teks Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41. Bab 2 ayat 41 sampai 47. Dengan perikop cara hidup
cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat yang pertama. Sudah? Oke. Yang kedua, apa makna gereja? Apa makna gereja? Menurut teks kitab suci, tersebut, sebutkan ayat-ayat yang terkait. Sebutkan ayat-ayat yang terkait. Ya. Yang ketiga, apa ciri-ciri gereja? Apa ciri-ciri gereja? Apa ciri-ciri gereja? Sebagai umat Allah, ya, dalam perikop, ya, kitab suci tersebut. Ya. Yang keempat, apa saja konsekuensinya bagi kita sebagai anggota gereja, umat Allah, dan identifikasikan masalah. Oke, sudah. Silakan dikerjakan dalam bentuk kelompok. Baca ulang bacaan yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Dalam sesi diskusi. Proaktif ya. Ringan ya, kuat ya. 1, 2, 3. Aram sam sam, buli ram sam sam, aram sam sam, buli ram sam sam, agari, buli ram sam sam, agari, buli ram sam sam. Oke, silakan duduk kembali. Ini ada suara alto, suara sopran, suara bass. Jadi semua suara ada. Oke, sudah, jari-jari tangan sudah lentur kembali. Sudah tidak pegang lagi. Oke, sekarang kita masuk dalam sesi diskusi. Kamu sudah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan penuntun. Untuk kamu menjawab bacaan-bacaan atau melihat kembali apa yang sudah dibacakan. Sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil dari kamu punya diskusi itu? Siapa yang mau membacakan? Tadi siapa yang tulis? Regina yang tulis. Berarti baca Rosa dengan Beni. Supaya semua bisa terlibat aktif ya. Oke, silakan. Berdiri, Risa. Sebesar suara ya. Sebesar suara dan ibu di sini tidak dengar. Sebesar umat. Baca ulang. 2, 3. Apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah dalam perikop kitab suci? Mereka berkumpul dengan sudah pasti mereka berkumpul setiap hari dalam ibadat Allah dan mereka memiliki kesatuan dalam kesatuan sudah. Persaudaraan sudah mendapat apa saja konsekuensi bagi kita sebagai anggota gereja umat Allah dan identifikasi bersama. Gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dalam membakar semangat mereka untuk mewartakan Injil, menyebarkan kisah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kamu semua. Kalau kembali baca sama kita air, tapi itulah masing-masing punya suara, tidak ada yang tahu ya. Ada yang dia di dalam kelas ini suara kayak tikus, ada yang di luar suara sama kayak dalam pica. Tapi itu tidak apa-apa. Yang penting sudah punya keberanian, sudah punya kemauan untuk ada dalam sesi diskusi dan juga mau mempertanggungjawabkan apa yang sudah diterima, mampu menyelesaikan dengan pembicaraan bersama, menerima pendapat, walaupun ada pendapat yang mungkin berbeda. Jadi kita lihat bersama, kamu punya jawaban.
Apa pesan keseluruhan teks? Atau kamu bilang pesan keseluruhannya adalah orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Jadi di dalam bacaan ini mereka memberi diri tanpa ada paksaan, tanpa ada yang menarik, tanpa ada yang memaksa, tetapi kemauan dari diri sendiri. Dalam artian juga kita sudah dilahirkan secara Katolik, kita sudah dilahirkan dari Katolik, kita sudah ada dalam gereja Katolik. Maka tugas kita sebagai umat Katolik adalah memberi diri kepada gereja dengan dibaptis. Agar apa? Agar kita menerima sakramen pembaptisan atau pemandian itu yang mensahkan kita atau menyatukan kita secara utuh dengan Allah. Dalam artian kecil, kalau kita sudah dewasa, kita tidak dibaptis, maka para imam tidak akan memberikan pelayanan sakramen. Karena apa? Kamu tidak dibaptis secara Katolik. Artinya kamu belum ada nama, walaupun setiap hari kita panggil nama. Contoh Regina, Rosa, Tebing. Tapi ada kenyataannya bahwa ada orang tua yang tidak menghiraukan itu. Karena apa? Mungkin mereka merasa bahwa oh ikut mau daftar sakramen ini, uang pendaftaran ini, habis itu nanti kita harus buat pesta ini, uang tidak ada lagi. Tetapi yang menyatukan kita dengan Allah itu adalah sakramen pembaptisan. Jadi itu pesan dalam kitab suci, dalam ajaran gereja, dan juga kehidupan kita sebagai umat manusia sehari-hari. Tanpa dibaptis kita tidak dikenal. Sampai di surga sana, Tuhan tanya, "Kau nama siapa?" "Saya nama Rosa." "Oh, tidak ada di buku." "Kau sudah dibaptis belum?" Tapi kamu tidak terlahir secara Katolik. Kamu tidak punya iman, tidak punya kepercayaan. Jadi kalau belum baptis, dibaptis. Sudah baptis. Sudah menerima pembaptisan, berarti sudah sah menjadi anggota gereja Katolik. Yang kedua, apa makna gereja menurut teks kitab suci tersebut? Sebutkan ayat-ayat yang terkait. Berarti kamu menyebutkan dari bacaan yang sudah kita baca, sekaligus melihat atau menyamakan dengan bacaan-bacaan lain. Ya, toh? Jawaban kamu adalah makna gereja menurut teks kitab suci yaitu sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Maknanya tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 47. Berarti kamu ambil dalam ayat ini. Oke, kita lihat di ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya bahwa kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, kita telah mengenal Tuhan, maka kita sebagai umat Allah, kita juga harus merangkul. Ya, kita harus memberi diri untuk memberikan kesaksian terhadap manusia lain, untuk mau menerima Allah seutuhnya, secara seluruh. Makanya dikatakan bahwa persekutuan umat yang terbuka. Yang ketiga, apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah dalam perikop kitab suci tersebut? Kamu menjawab, mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah, dan mereka memiliki kesatuan dalam persaudaraan sejati. Mereka berkumpul dan memuji Allah secara terus-menerus. Jadi ciri-ciri gereja sebagai umat Allah dalam perikop kitab suci tersebut, yaitu tampak dalam persaudaraan sejati. Jadi kita juga harus membangun persaudaraan, jangan hanya antara kita saja, tetapi dari yang beragama lain, supaya kita punya persaudaraan saja itu secara utuh, secara ada dalam kita punya pandangan, dan juga kita mampu memahami gereja dan kita punya diri sendiri. Yang terakhir, apa saja konsekuensinya bagi kita sebagai anggota gereja umat Allah, dan identifikasikan masalah. Gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dalam membakar semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan mereka untuk mewartakan Injil atau menyebarkan kasih Allah. Itu adalah misi dari Allah sendiri. Misi dari Allah sendiri adalah mewartakan sabda atau Injil kepada seluruh dunia, di tengah dunia. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjut. Dari sesi diskusi ini, Ibu memberikan apresiasi kepada kalian bahwa kalian mau dituntun, kalian mau diajar, kalian mau menerima, dan juga kamu mampu mendiskusikan dengan berbagai pemikiran sendiri atau dengan berbagai pendapat dari teman. Makanya kamu mulai menerima berpendapat, mulai merangkum apa yang harus dijawab, harus memahami benar-benar isi dari pertanyaan. Kamu tidak secara pribadi, kamu tidak egois, tetapi kamu mampu menerima. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Mari kita lihat apa makna gereja sebagai umat Allah. Di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, gereja sebagai umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat yang terpilih itu, bangsa yang terpilih itu bangsa apa? Israel. Jawab kuat ini, jangan malu. Jadi bangsa yang terpilih adalah bangsa Israel. Mereka yang menerima segala penjajahan, dan juga mereka yang membuka jalan. Mereka yang menerima mujizat dari Allah. Ya? Yang kedua, apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah? Umat Allah yang dipanggil dan dipilih Allah untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Ciri-ciri gereja, kita memiliki panggilan dan inisiatif dari Allah. Persekutuan, hubungan mesra antara umat manusia dengan Allah. Dalam bentuk apa? Kalau kita ke gereja, kita membangun komunikasi dengan Allah dan juga manusia. Kita mendengarkan sabda, kita menyalurkan dalam diri kita, dan kita membagikan dengan umat sesama. Tidak memiliki persaudaraan, tidak membangun komunikasi yang lain. Itu artinya nol, kosong. Cuma kita mendengar sabda Tuhan setiap hari Minggu ataupun misa pagi hari lainnya, atau tidak meresapi dalam satu diri juga percuma. Sekarang kan Pastor Rio toh, jadi kita punya cara membangun komunikasi dengan Tuhan dengan sesama itu bagaimana? Kita harus ada di lingkungan komunitas lebih untuk bangsa menerima Bunda Maria. Oke, itu kesimpulan dari kamu masing-masing. Kalau kesimpulan dari Ibu, ada satu kesimpulan kecil yang Ibu dapat dari bacaan tadi adalah gereja, jangan jadikan gereja sebagai tempat pengaduan atau tempat bersandar sesaat. Kalau kita susah, kita rajin. Tapi kalau kita senang, kita lupa. Tapi jadikan gereja sebagai panutan, sebagai motivasi, sebagai tempat bersandar, dan juga membangun persaudaraan yang betul-betul datang dari Allah sendiri. Kesimpulan bahwa kita sudah ada gereja, berarti kita tidak boleh meninggalkan kepentingan gereja. Jangan orang lain yang mengisi kekosongan itu, tetapi kita sendiri sebagai umat Allah yang mengisi dalam gereja. Kita perbaiki kita punya gedung, kita perbaiki kita punya komunikasi dengan Tuhan dengan sesama.
bersama dalam bentuk apa? Membangun persaudaraan. Mendorong kita punya diri, memotivasi kita punya diri, punya komitmen dalam kita punya diri sendiri bahwa saya sebagai umat Allah, saya tahu persis bahwa membangun komunikasi yang baik adalah dengan berkumpul bersama umat dalam gereja. Walaupun kita tidak melihat secara nyata ini siapa, tetapi kita punya keyakinan, kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh kita punya Tuhan. Bisa? Oke, itu sekian dari Ibu. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada yang mau dibicarakan? Ada kok? Tidak ada. Ada yang mau memberikan masukan? Ada? Tidak ada juga. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan sama-sama menyimpulkan kita punya pelajaran pada hari ini. Kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran hari ini tentang gereja sebagai umat Allah adalah gereja bukan hanya sebatas gedung yang berdiri, tetapi gereja juga adalah tempat saling membagikan komunikasi iman serta saling menerima kekurangan dan kelebihan setiap orang. Oke, itu saja yang mau Ibu sampaikan. Dan juga mungkin ada evaluasi dari kita sedikit, dari anak-anak, kira-kira kalau apa yang kurang dari Ibu, dari penyampaian Ibu, kamu bisa tulis di sini supaya ke depan Ibu bisa memperbaiki. Silakan ditulis evaluasinya dalam step notes. Ibu minta solusi dan juga apa yang kamu mau selama proses pembelajaran, yang harus seperti apa. Saya untuk evaluasi yang kamu berikan kepada Ibu supaya ke depan lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi. Jadi ke depan kalau kamu ada game, ada yel-yel, kamu bisa, Ibu kamu ada game baru, Ibu kami ada yel-yel baru. Kira-kira bisa kok dalam setiap pembelajaran, evaluasi pembelajaran ini kalau bisa, kalau kita selesai diskusi atau kami sudah rasa capek, kita pakai itu yel-yel atau kita menyanyi lagu apa. Bisa? Oke. Yang berikut lagi, Ibu akan membaca sebuah cerita. Ibu baca ya, ini bukan Ibu karang-karang ya, baca ya. Dalam bentuk refleksi, Ibu akan membacakan sebuah cerita dan kamu harus dengar, kamu harus resapi itu dalam-dalam. Kamu harus tanamkan itu di kamu punya benak, kamu punya perasaan, apa yang kamu rasakan. Sambil tutup mata boleh? Tutup mata, silakan tutup mata terus. Tutup mata, ini Ibu baca ya, tapi kamu harus mendengar secara baik. Penglihatan seorang rahib. Ada seorang rahib tua yang saleh, selama bertahun-tahun ia berdoa agar dapat mengalami suatu penglihatan dari Tuhan demi menguatkan imannya. Namun ia tidak pernah mengalami penglihatan itu. Hampir saja ia putus asa ketika pada suatu hari terjadi penglihatan. Rahib itu gembira sekali, tetapi apa yang terjadi kemudian? Pada saat ia mengalami penglihatan itu, lonceng biara berdentang. Bunyi lonceng itu menandakan saat para rahib memberi makan orang-orang miskin yang setiap hari berkumpul di depan pintu biara. Dan sekarang adalah gilirannya untuk memberi makan kepada mereka. Apabila ia tidak membawa makanan, maka mereka akan pergi dengan diam-diam karena berpikir bahwa hari itu biara tidak mempunyai makanan untuk mereka. Rahib tua itu harus membuat pilihan antara pekerjaan yang hilang atau penglihatan. Akan tetapi sebelum lonceng biara berhenti berdentang, si rahib sudah membuat keputusan dengan berat hati yang meninggalkan penglihatan dan pergi memberikan makanan kepada orang miskin. Sekitar 1 jam kemudian, si rahib tua itu kembali ke kamarnya. Ketika ia membuka pintu, ia hampir tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Di dalam kamarnya itu ia mendapat suatu penglihatan. Ada seseorang di dalam kamarnya. Ketika ia hendak berlutut untuk dalam keadaan tutup mata, apa yang Regina rasakan? Gelap toh? Iya toh? Kebelet setan. Dari mana? Tidak apa. Tapi dalam cerita tadi, seorang rahib yang buta, ketika dia melihat penglihatan, dia mulai tahu cerita yang sebenarnya. Saat kita tutup mata, kita tidak bisa bikin apa-apa. Jangankan kita tutup mata, lampu padam saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Semua terasa gelap. Walaupun senter HP menyala, walaupun lilin dalam keadaan menyala, tetapi yang kita butuhkan adalah cahaya yang sangat terang. Disitulah kehidupan ada. Jadi itu sebuah refleksi yang sudah kita ini. Ibu akan bagikan sebuah penilaian sikap dalam bentuk refleksi ini. Silakan kamu isi di bagian sini. Ini sampai ke akhir ini. Oke. Tulis nama di atas ya. Silakan dibaca dan diisi dengan baik, anak-anak. Gereja. Oke, bisa. Jadi siap diri untuk menonton materi berikut ya. Dan kita tutup kita punya pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu Maria. Karena berdoa menyanyi 1 kali sama dengan berdoa 2 kali. Ya. Jadi kita menyanyi 1 lagu Maria dengan kita menutup kita punya pelajaran hari ini. Itu saja, silakan sampai cari diskusi kita lagu Maria. Lagu apa? Yang semua tahu, jangan sampai nanti satu orang yang menyanyi dari awal sampai selama-lamanya. Sebuah lagu Maria untuk menutup kita punya pertemuan hari ini. Semua tahu lagu. Sampai mau angkat. Itu dia mau angkat. Pada wajahmu yang suci, pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk bambu. Kau pandang para abdimu berdoa, oh Bunda, pembantu abadi. Engkau bangku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Terima kasih. Selamat siang semua.